Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Jumpa lagi dengan kami, HM Baharun dalam perbincangan ngobrol bareng alim ulama. Selalu menampilkan dan menyajikan topik-topik yang aktual, topik-topik yang hangat, yang saya kira penting untuk diikuti oleh umat kita di Indonesia ini, terutama kaum kalangan muda yang selalu bersemangat. Para pemirsa, yarhamkumullah, langsung saja kami perkenalkan narasumber kita yang satu ini yang datang hadir di studio, yaitu Bapak Dr. Haji Hairan Muhammad Arif MA Master Education. Beliau sehari-hari sebagai akademisi, menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Selaku dai, beliau sudah melakukan begitu banyak safari dakwah termasuk ke negara-negara sahabat. Jabatan di organisasi beliau selaku Sekjen IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Yang ketua Dewan Syurahnya sudah kita undang di sini, yaitu Profesor Satori beberapa waktu yang lalu. Mari kita dengar dari beliau, seorang yang akademisi, seorang dai, dan sekaligus penulis buku-buku ilmiah. Nanti beliau akan menjelaskan berbagai kiprah beliau di dalam profesi baik sebagai dai, sebagai akademisi, dan penulis buku-buku keagamaan. Kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum Ustadz Hairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau boleh saya tanya, antum studinya di dalam apa di luar negeri semuanya itu? Dari gelar-gelar yang diperoleh. Dari pesantren Al Khairat itu, lalu saya Al Khairat Palu ya? Al Khairat Palu. Iya. Guru tua ya? Guru tua Idrus misalnya. Iya. Ya. Kemudian setelah itu kemana? Setelah itu saya ke IAIN Jakarta. IAIN Jakarta. Masih IAIN ya? Belum ya, UIN masih ya? IAIN waktu Iya. itu. S1 di sana. Selesai tahun 99. Iya. Lalu kemudian saya ke Kairo, Mesir. Kairo, Mesir, apa di Al Azhar? S2 di Al Azhar dan di Liga Arab. Ini dua universitas ini. Iya, iya. Universitas yang terakhir itu Universitas Liga Arab. Liga Arab. Wah, ini beda, ini pemirsa rahimakumullah ini belum banyak tahu nih. Iya. Apa itu Universitas Liga Arab? Yang tahu itu mereka adalah Al Azhar ya. Universitas Liga Arab ini adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh negara-negara Arab. Negara-negara Arab dalam wadah Liga Arab, negara persatuan negara-negara Arab. Dari 22 negara Arab itu mendirikan universitas. Berarti semua negara Arab ada itu? Semua negara Arab itu ada ya. Wah, di Sudan, di Kairo. Tapi pusatnya itu di Kairo, Mesir. Antum dari Indonesia pertama kali ini? Saya pertama kalau untuk Liga Arab, mahasiswa Kairo, pertama? Mesir. Saya menyelesaikan doktor pertama dari orang Indonesia. Luar biasa. Menyelesaikan S3 pertama kali Indonesia di Liga Arab. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat. Amin, insyaallah, insyaallah. Saat ini ya teman-teman kreatif di studio mengambil judul yang menarik dan unik nih, Pak. Ya. Judulnya Izzul Islam wal Muslimin. Jadi judulnya kali ini bukan lagi dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Arab. Izzul Islam wal Muslimin. Jadi kejayaan Islam dan Muslimin ini ke depan seperti apa? Hari-hari ini kita tentu mendengar melalui baik media sosial dengan segala macam platform yang ada, maupun dari siaran televisi yang ada, bahwa berbagai parpol sudah membuat koalisi, sehingga kaum milenial pun akhirnya perhatiannya banyak yang bertanya, ini koalisi apa ini? Ini semua tujuannya kan untuk mencari ya pemimpin nasional ke depan ini seperti apa. Nah, kita umat Islam ini sejauh mana kiprah kita untuk menjaring itu? Kok semuanya tuh parpol? Parpol itu kalau kita bandingkan dengan ormas ya, apalagi ormas Islam kan lebih besar. Umat Islam ini mayoritas. Betul. Berapa persen? Ini terkesan kok yang main ini parpol di mana
calon-calon pemimpin nasional yang sudah digodok oleh ormas-ormas Islam, oleh para ulama yang akan kita tampilkan nih apa sama dengan pilihan parpol itu. Menurut Ustadz yang punya pengalaman dakwah safari sampai ke negara-negara sahabat, kemudian secara akademisi antum juga mencermati persoalan-persoalan keumatan ini, bagaimana menurut antum? Falyatafaddal masykurah. Baik, terima kasih banyak, luar biasa ini pertanyaannya ini. Jadi memang ajaran Islam itu komprehensif ya. Dia tidak parsial dalam satu hal saja. Dia tidak hanya mengurus dunia, Jami' mane. tidak hanya mengurus akhirat, tapi Islam itu universal, mengurus semua sisi-sisi kehidupan manusia. Termasuk politik. Oleh karenanya mayoritas ulama Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menyatakan bahwa politik itu bagian dari ajaran Islam. Tidak boleh dilepas dari ajaran Islam. Khususnya ketika berkaitan dengan pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis sahih. Bahwa kita jangan salah memilih pemimpin. Harus memilih pemimpin yang adil, ya, yang soleh, yang perhatian terhadap umat dan seterusnya. Amanah dan seterusnya. Makanya para ulama itu seperti Al-Mawardi misalnya dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, salah satu kriteria utama pemimpin itu harus adil. Harus adil, lalu kemudian dia soleh dalam semua arti kata soleh itu. Soleh, akalnya soleh, pikirannya soleh, tindakannya soleh, fisiknya soleh. Itu harus soleh bima'nal kalimah. Bima'nal kalimah syamilah. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, terus bagaimana kita bisa mengedukasi umat kita ini bisa memilih calon pemimpin yang tepat gitu? Sebenarnya di zaman kita ini kan zaman medsos yang luar biasa revolusi industri komunikasi dan informasi yang dahsyat. Saya kira kita mudah memilih dan menilai siapa yang layak untuk memimpin negara. Dari track record, memimpin bangsa, dari track recordnya, ada latar belakangnya dan sebagainya, itu sudah terbuka semua di di medsos, di internet dan sebagainya. Nah, dalam Islam tadi berangkat dari kriteria itu. Kenapa Islam itu sangat memperhatikan pemilihan pemimpin? Karena pemimpin itu mempengaruhi segala hal. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya oleh seorang muridnya, ulama juga di antara mereka di zaman itu, ketika kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, ada Khalad bin Yusuf As-Saqaf, itu kan kerusakan negara yang luar biasa ya, terorisme luar biasa, ya, kejahatan luar biasa, kriminal luar biasa. Lalu salah seorang murid beliau bertanya, wahai Imam, kenapa kami negara Islam seperti ini? Kenapa masyarakat kita rusak seperti ini? Kenapa Allah mengirim pemimpin seperti ini? Dijawab singkat sama Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, innahu min a'malikum. Sesungguhnya penguasa yang zalim seperti ini, itu karena perbuatan kalian. Masyarakat cerminan daripada pemimpin. Masyarakat cerminan dari pemimpinnya. Gitu. Oleh karenanya kalau rakyat umat ini soleh, insya Allah pemimpinnya juga akan soleh. Karena tidak jauh-jauh antara pemimpin dan rakyat masyarakat. Memang pemimpin tuh cari pemimpin gampang sulit. Tapi yang kita dapati dari percaturan akhir-akhir ini ya, yang muncul tuh ya itu juga ya. Kalau dalam bahasa politik di kita yang sering, tidak mungkin akan ada kuda hitam. Kalau kuda hitam itu artinya orang yang jarang muncul di medsos, tapi tiba-tiba bisa
kan sekarang ini elektabilitas itu melalui survei itu kan seperti agama kedua itu kan, dipercaya sebagian masyarakat kayaknya ini suatu kebenaran ya. Apalagi sekarang sudah kehilangan kepercayaan tuh survei-survei itu yang diatur sedemikian rupa. Itu juga orangnya itu. Tapi ada orang yang berasumsi bahwa jangan-jangan ini ada semacam kuda hitam, orang yang diinginkan oleh masyarakat luas, terutama oleh umat ini, dia tidak jarang muncul, jarang diperhitungkan di survei-survei ya. Tapi dia memiliki track record ya. Nah, ini track record ini kan penting. Tadi antum mengatakan ya kita jaring pemimpin itu dari Adil, track recordnya, ya, adil. track record. Itu kan bisa kita lihat. Sekarang dengan mudah masyarakat bisa mengakses ya track record, jejak-jejak Ya, digital itu. digital, ya. Ya. Bahkan di dalam surat Yasin itu kan ada itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi wa tashhadu arjuluhum itu jejak-jejak kaki itu kan jejak digital sekarang bisa kita kiaskan ke situ. Dengan mudah kan bisa dapat itu. Karena tadi sudah Ustadz menyebutkan bahwa pemimpin itu penting. Mengapa pemimpin itu penting? Karena ini yang akan mengubah perubahan itu yang akan memberikan perubahan kepada masyarakat pemimpin. Karena seperti pengalaman antum safari kemana-mana berdakwah, apa mungkin bisa mengubah kemungkaran itu menjadi kebaikan? Kan tidak bisa. Menjadi musleh sekaligus itu kan tidak bisa. Tapi seorang pemimpin dengan tanda tangannya dia bisa menutup kompleks prostitusi, bisa menutup perjudian, bisa menutup kejahatan-kejahatan yang ada. Ini gimana menurut antum? Betul sekali. Jadi dakwah lewat politik itu memang berbeda dengan dakwah tabligh masyarakat. Secara sosial ya. Secara sosial. Dakwah lewat kekuasaan itu memang lebih luar biasa dibanding berbeda lah dengan dakwah biasa yang kita lakukan. Karena tadi ya keputusannya, tanda tangannya, ketetapannya dan seterusnya itu bisa mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya apakah bisa lahir orang-orang tertentu yang belum dikenal kemudian? Bisa saja. Dalam Islam memang kepemimpinan itu takdirnya itu ditentukan oleh Allah. Gitu ya. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'." Allah berhak, Allah berkuasa gitu mengangkat seorang pemimpin. Ya mungkin dan sekaligus bisa menjatuhkan kapan saja, makzulkan kapan dia kehendaki. Makanya sejarah kepemimpinan dalam agama tauhid ini, agama Islam dari zaman Nabi Daud, ya itu Nabi Daud tidak diperhitungkan sebelumnya, tapi kemudian dia menjadi raja sekaligus nabi. Nah, itu diyakini dalam Islam. Yang kedua di masa Fir'aun misalnya, itu tiba-tiba muncul Nabi Musa alaihissalam yang hidup di kamar Fir'aun. Tiap zaman ada. Tiap zaman Allah munculkan. Apakah di zaman kita ini bisa? Bisa. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjanjikan nanti ada Imam Mahdi kan, yang akan muncul memenuhi keadilan seluruh bumi ini setelah dipenuhi oleh kezaliman dan kemungkaran. Oleh karenanya bisa saja nanti ada pemimpin baru. Dalam konteks ini kan harus ada ikhtiar. Betul, ikhtiar. Doa sangat penting untuk itu, tapi ikhtiar harus dikencangkan. Makanya Nabi Musa ketika belajar sama Nabi Khidir itu, fattabi' sababah. Ikuti sebab-sebab itu, ikuti ikhtiar itu. Kita tidak boleh dalam Islam hanya mengharapkan kekuatan dari Allah saja. Harus ada usaha yang disebut dengan ikhtiar. Harus ada kasab, harus ada proses yang kita lakukan. Harus ada proses yang kita lakukan. Baru kemudian Allah menurunkan bantuannya. Para nabi juga begitu. Seperti Siti Maryam misalnya. Allah tidak memberikan makanan langsung. Dia harus menggoyang pohon kurma padahal beliau dalam kondisi yang sangat lemah. Tapi itu sebagai syarat untuk turunnya pertolongan Allah SWT. Nah, begitu juga dalam kepemimpinan ini. Kita sebagai manusia harus memiliki ikhtiar, usaha, ada proses yang kita lakukan. Ada yang partai, ada yang ormas dan seterusnya. Saya kira Allah SWT akan memberikan pemimpin yang soleh kepada kita. Amin. Apa ikhtiar kita dalam konteks kita mencari pemimpin nasional yang bisa
mengangkat harkat dan martabat umat nih menurut antum? Ya, kita hidup di alam demokrasi ya, di mana pemimpin itu dipilih dengan suara terbanyak seterusnya. Iya. Maka ini konsekuensi Jadi logis. mayoritas muslim merepresentasikan itu. Iya, mayoritas muslim. Oleh karenanya harus konsekuensi logisnya adalah kita harus menyadarkan umat pertama. Langkah pertama itu menyadarkan umat. Bagaimana menyadarkan umat bisa tidak terjebak atau terperosok dalam lubang 2 kali. Artinya ini 5 tahunan kan. Iya. Dipilih sekarang, menyesalnya tunggu 5 tahun lagi. Betul sekali. Menyadarkan umat ini harus kita sampaikan ajaran Islam tentang kepemimpinan, amanah memilih pemimpin. Dalam Al-Quran sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat syahadatuz zur, kesaksian palsu, itu termasuk salah satu dosa besar. Konsekuensinya besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak diketahui oleh umat masyarakat luas itu, bahwa kesaksian yang palsu itu konsekuensinya sangat besar sekali. Nah, ini bagaimana bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipaham kepada umat supaya tidak terperosok seperti itu? Iya, memang kita itu ada namanya proses sekularisasi, di mana proses sekularisasi ini berusaha memisahkan antara keyakinan dan pilihan. Ya, keyakinan kita Islam, keyakinan kepada Allah, tetapi kemungkinan pilihan kita berbeda. Oh, seringkali dikatakan ini nggak ada hubungannya dengan agama. Hubungannya itu, tidak satu. Ini tidak apa-apa, ini biasa aja. Padahal tidak boleh. Konsekuensi iman kita adalah juga memilih orang beriman. Kan konsekuensi iman begitu. Apple to apple lah gitu ya istilahnya. Konsekuensi keimanan kita seperti itu. Nah, ini perlu ditanamkan dalam kehidupan umat kita. Umat lain silakan. Dia sesuai dengan iman, ya sesuai. Hak mereka. Hak mereka. Sementara kita juga punya hak. Kita punya hak. Betul. Itulah demokrasi. Memberikan kebebasan setiap agama, aliran dan seterusnya untuk memilih. Silahkan. Nah, ini tidak perlu kemudian kita menyalahkan dan seterusnya. Betul. Umat kita yang kita pahamkan, kita sadarkan tentang hal ini. Nah, ini yang kurang, Ustaz. Jadi makanya Ustaz juga perlu mengedukasi mereka itu supaya khususnya kaum milenial ya, supaya bisa mantap ada argumentasi untuk itu. Betul. Tidak selama ini menganggap ini kan pengaruh liberal nih di Indonesia kan mulai marak di mana-mana, Ustaz. Wah, ini nggak ada hubungannya, ini nggak ada hubungannya dengan agama. Jangan bawa agama. Tapi anehnya setiap pemilu pilpres itu orang-orang sudah calon-calon yang tidak pernah pakai kopiah, tidak pernah pakai sarung, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah hadir pengajian, pada rame-rame semua hadir ya. Ini kayaknya 5 tahunan ini. Nah, ini gimana bisa meluruskan ini? Ini juga tidak konsisten juga itu ya. Tuduhan politik identitas itu. Ternyata ketika waktu pemilihan sudah dekat, mereka kemudian melakukan identitas tertentu. Ini juga saya kira tidak fair. Gitu. Nah, oleh karenanya kita umat Islam ini politik pendekatan agama dan seterusnya itu tidak tabu. Itu berlaku di negara Barat. Betul. Pemimpin-pemimpin di Amerika, di Eropa, beberapa negara Eropa itu berasal dari ultra kanan istilahnya. Betul. Mereka tokoh-tokoh agama yang kemudian menjadi pemimpin. Lihat di India itu BJP itu udah partai yang bahkan agama yang sangat fanatik dengan kita agamanya. Tidak seperti itu, tapi identitas yang memang semestinya gitu kan. Iya. Agama lain sudah berjalan itu dan itu bukan aib, sah-sah saja, tidak ada masalah, dan itu hak dalam berdemokrasi. Hak kita untuk memilih komunitas, memilih agama, memilih aliran dan seterusnya, itu dalam berdemokrasi biasa. Tidak boleh disalahkan. Justru kalau disalahkan, dihalangi, tidak demokratis. Tidak demokratis justru. Membatasi orang pada kelompok tertentu itu tidak demokrasi. Dan Islam juga begitu. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas. Jadi qad tabayyana rusydu minal ghayy ini konsepnya luar biasa ini. Sudah jelas siapa yang baik, siapa yang buruk. Sudah jelas mana yang direstui oleh Allah, mana yang tidak. Betul. Ya, mana halal, mana haram, udah jelas. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, kala itu biasa dalam Islam.
Yang bermasalah adalah ketika yang menang ini kemudian tidak menjalankan amanahnya sebagai orang yang dipilih. Ingkar janji. Ingkar dan seterusnya. Oleh Jadi karenanya janji banyak, muluk-muluk janjinya, tapi setelah jadi lupa janjinya sendiri. Wan prestasi. iya.